Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijen Nur Jamilah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi Taso Psikoterapi. Sebelumnya perlu saya terangkan bahwasanya video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi diagnostik, yakni sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah psikologi diagnostik. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah nggak asing lagi ya terkait apa itu psikologi, yang mana psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter dalam memahami masalah fisik dan psikis seorang individu. Nah, psikologi ini berperan untuk membantu mengatasi masalah yang dialami seseorang, kemudian mencarikan solusinya secara bersama-sama. Nah, itu sedikit gambaran mengenai psikologi. Selanjutnya kita akan memasuki inti pembahasan, yang mana pembahasan yang akan saya share adalah terkait konsep psikologi diagnostik. Sejarah psikologi diagnostik. Psikologi diagnostik ini pertama kali diperkenalkan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921 dengan tes yang dikenal dengan nama tes Rorschach. Sebelumnya, pada tahun 2200 sebelum Masehi, perusahaan di Cina juga sudah mulai menerapkan psikologi diagnostik untuk melakukan penerimaan bagi karyawan baru yang ingin bekerja di perusahaan mereka. Namun, cara penerimaan karyawan baru tersebut belum diketahui bahwa itu bagian daripada psikologi diagnostik. Setelah tahun 1921, baru kemudian diketahui bahwa cara tersebut bernama psikologi diagnostik. Seiring dengan perkembangan zaman, teori ini semakin diketahui banyak orang dan dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Selain itu, banyak instansi yang juga menggunakan praktek untuk psikologi diagnostik ini dalam mengoptimalkan masalah individu yang ada. Cara kerja psikologi diagnostik. Fisiognomi adalah salah satu cara kerja dari psikologi diagnostik dengan menggunakan wajah sebagai gambaran dari individu yang sedang akan diteliti. Kraniologi merupakan cara kerja dengan berdasarkan tengkorak yang terdapat di dalam kepala. Dengan melakukan pemeriksaan ini memerlukan bantuan alat secara medis untuk mengetahui ukuran dan perbandingan tengkorak seseorang dengan yang lainnya. Grafologi, ternyata ilmu untuk mengetahui karakter seseorang dan menggunakan tulisan tangan disebut dengan grafologi. Biasanya tulisan tangan sangat berhubungan dengan karakter seseorang, baik itu kelebihan yang dimilikinya dan kekurangannya. Wawancara, dan melakukan serangkaian tes wawancara, di mana dalam wawancara akan melihat seluruh bentuk dari individu, mulai dari cara duduk, cara dia menyampaikan pendapat, cara bertanya, dan intonasi dari suara. Yang terakhir, psikotes. Rangkaian tes tersebut biasanya banyak dilakukan pada saat penerimaan karyawan baru dan jalur masuk ke perguruan tinggi. Hingga sekarang, psikotes tetap dilakukan dan menjadi tolak ukur dalam melihat kemampuan seseorang apakah dapat diterima atau tidak. Itulah beberapa dari cara kerja psikologi diagnostik untuk memahami kelebihan dan kekurangan karakter seseorang. Penerapan psikologi diagnostik. Yang pertama adalah rumah sakit. Pada dasarnya, fungsi rumah sakit hanya dihuni oleh orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Di tempat ini, nantinya mereka akan diberikan arahan atau semacam penyelesaian masalah agar gangguan yang dialami dapat diatasi dengan baik. Rutan adalah tempat di mana para pelaku ditahan sesuai dengan batas waktu keputusan. Rutan biasanya dihuni oleh orang yang melakukan tindak kriminal dan juga pengedar narkoba. Selanjutnya, sekolah atau kampus. Tujuan dari penerapan di sekolah atau kampus adalah sebagai pengembangan studi di mana bertujuan untuk mempelajari ilmu psikologi secara lebih detail dan menyeluruh. Selanjutnya, perusahaan. Pada umumnya, perusahaan melakukan penerapan ini dengan tujuan untuk melakukan perekrutan bagi karyawan baru. Hasilnya, nanti akan dipilih karyawan baru yang sesuai dengan kemampuan dan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, laboratorium. Laboratorium dalam penerapan psikologi diagnostik bertujuan untuk pengembangan ilmu psikologi dengan baik. Semakin hari, ilmu harus dikembangkan untuk mengetahui pembahasan yang sebelumnya tidak diketahui. Psikologi diagnostik sudah mulai merambah ke berbagai tempat, tidak hanya di bidang kesehatan saja. Manfaat psikologi diagnostik. Yang pertama, meneliti kelebihan individu, kemudian mengetahui titik kelemahan, membantu meningkatkan potensi penerimaan karyawan baru, kemudian memposisikan karyawan sesuai dengan jabatan, mendiagnosa adanya kelainan psikologis, serta membantu memahami karakter individu dan juga memberikan perilaku yang sesuai. Terakhir adalah profesi untuk psikologi diagnostik. Yang pertama, psikolog. Psikolog adalah salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan upaya pemberian penyuluhan dan penanganan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa.
Kemudian, ada psikiater. Perannya hampir sama dengan psikolog, namun seorang psikiater memiliki kelebihan berupa dapat memberikan obat bagi pasien jika dirasakan pasien memerlukan obat-obatan tersebut. Selanjutnya ada HRD atau Human Resource Development. Fungsi dari HRD ini secara garis besar adalah manajemen yang paling bertanggung jawab dalam proses penyeleksian penerimaan karyawan baru dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah petugas sosial. Dengan adanya psikologi diagnostik ini dapat membantu petugas sosial untuk memahami karakter setiap orang yang ditemui sehingga dapat memperlakukan mereka sesuai dengan kepribadian yang mereka miliki. Yang terakhir, petugas bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan tempat untuk profesi yang berkaitan dengan psikologi diagnostik, di mana peran dari petugas bimbingan konseling ini adalah untuk memberikan arahan yang tepat dari masalah yang dialami oleh individu. Beberapa profesi yang berhubungan dengan psikologi diagnostik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu bagian terakhir daripada bagian-bagian konsep psikologi diagnostik. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, and jangan lupa untuk like and subscribe video saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.